Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali kita di channel YouTube saya. Kita membahas tentang kemungkinan peluang yang kita bisa dapatkan di minggu ini tanggal 19 April 2021. Ya, kita akan bahas beberapa pair besar ya. Langsung saja kita mulai di Euro USD. Oke, kita langsung buka ke jalan ceritanya ke Manli. Jadi Manli ini sekarang ini berada di wave pertama, ini ABC ya, ini wave impulse trendingnya, kemudian ini ABC korektif ya, kemudian ini buat impuls baru ya, jadi 1 2 3 4 5. Jadi kita plan untuk euro, kita akan ngebuy ya, plan untuk kita ngebuy karena kita akan berada di posisi 1 2 dan ini akan menuju 3 4 5. Dalam posisi wave 3 ini ada 5 wave dan kita akan melihat sudah sampai mana. Dan ini wave 2 udah sampai sini. Oke, kemudian sekarang ini menuju wave 3. Nah, wave 3 ini ada 5 wave ya. 1 2 3 4 5. Dan apakah ada extension? Kemungkinan besar karena wave 3 tidak mungkin sampai berakhir sementara wave 1 di sini. Ini adalah wave 1, kemudian ada wave 2 nanti. Ya, wave 2 baru kita akan terbang untuk ngebuy ya. Jadi wave 1 ini yang berada di weekly dan kita akan menuju wave 2 3 4 5 di dalam wave 3 besar ya. Jadi ini sementara untuk kita melihat apakah wave 1 selesai, tapi kita kemungkinan dia akan pergi ke wave 2-nya sini. Oke, sengaja kita kosongkan supaya kita tahu poinnya. Jadi ini ada kemungkinan di sini. Ya, ini 1 2 3 4 5 ya. Jadi ini kemungkinan untuk wave 3-nya. Dan wave 4 nanti kita lihat kemana. Wave 5 lagi nanti ya. Tapi itulah jalan ceritanya. Jadi kemungkinan besar akan kembali kemari ya, karena apa nanti kita lihat ya. Jadi dari perjalanan ini kita bisa tarik Fibonacci kemanakah. Di sini Fibonacci-nya. Untuk bagaimana tahu kita di mana Fibonacci itu mungkin melihat di guru saya ya, Fibo Musang, belajar dari detail bagaimana caranya. Jadi ini poin dari mana kita akan trading, di mana kita akan ambil entry posisi ya. Jadi ada kemungkinan harga akan menuju. Oke, bentar saya marking dulu weekly-nya. Kita hapus, cuma hanya di weekly. Oke, kalau di daily ya mungkin di sini pas di poin 2 di Fibonacci 3. Oke. Nah, kita sekarang balik ke weekly. Ini ada 5 wave, 1 2 3 4 5 6 7. Ternyata ada 7 wave. Ini merupakan extension ya. Jadi 1 2 3 4 5. Kenapa harus gitu? Kita harus sesuaikan di time frame yang lebih kecil untuk melihat adakah sesuaian. Ini 1 2 3 4. Nah, 4 ini kita lihat ini hidden divergence dengan ini ya. Mungkin hidden divergence sudah pernah dibahas di sebelumnya, bahwa trend up 2 dan 4 ya. Kemudian ini yang di indikator ini trend down ya, seperti itu. Jadi begitu udah valid seperti ini, kemudian kita lihat lagi wave 5, 3 dan 5 hit the regular divergence ya. Ini naik, ini turun ya. Kita nggak usah marking lagi di sini supaya jangan terlalu lama catnya. Oke. Nah, sekarang ini adalah wave korektif. Wave korektif ini termasuk wave yang sulit ya, apalagi wave 2. Jadi kemungkinan ini wave 2-nya harus tajam atau enggak kita lihat nanti. Dan ini wave ABC. Ini ABC di sini ya. Ini ABC. Nah, apakah ini
ABC dengan mudah seperti itu saja? Tidak, kita lihat ya. Jadi koreksi untuk F1 itu biasanya di Fibonacci yang 382 ke bawah ya. Jadi kalau kita tarik garis retracement ya harus sekitar sini. Ya. Atau sekitar sini. Nah, berdasarkan hukumnya ya kita kemungkinan ke Fibonacci 50 ya. Fibonacci 50. Nah, wave 2 biasanya lebih rendah, lebih kecil. Oke. Nah, jadi kemungkinan ini di wave 2 ini akan banyak pola kombinasi ya. Kemungkinan besarnya gimana? Nah, kita bahas dulu. Kita perkecil dulu. Nah, ini apa? Nah, ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Berarti ini ada 3 wave, di 3 wave. Ini 1 2 3 1 2 3. Jadi ada 3 kali ini. Nah, ini nggak jelas. Kita harus zoom ke time frame lebih kecil. Nah, kita lihat. Ternyata ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ada impuls A, ada 5 gelombang, ada 3 gelombang, ada 5 gelombang. Berarti ini adalah zigzag ya. Ini adalah zigzag. Kemudian kita akan buat marking zigzag dari sini. Oke. Kemudian ini apa lagi? Ada gelombang yang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5. Nah, ini kemungkinan ABC ini adalah zigzag lagi. Oke, ini zigzag. Oke, only H4. Warnanya berbeda. Ini only H4 supaya jangan mengotori chart di time frame lebih besar. Oke. Nah, apa terjadi ini? Jadi ini ada 3 3 5. Jadi ada 5 wave. Ya, 1 2 3 4. Jadi 1 4 tidak overlap ya. Jadi ada kesepakatan 1 2 3. Lihat 1 dan 3 itu konvergen. Ini konvergen. Kemudian ini 4 wave 4 baru 5. Jadi 5 ada ini. Jadi 3 dan 5 itu regular divergen. Ini turun, ini naik. Oke. Nah, sekarang ini adalah 3 3 5 dan ini adalah flat ya, normal flat. Nah, entah pun ini 5 1 2 3 4 5, yang penting 5 wave terakhir itu menandakan ada. Nah, ini akan merupakan koreksi baru. Nah, dan ini kita melihat ada 5 wave structure ya. Dan ini ada regular divergen. Ini 3. Ini ada 3. Jadi ini 1 2 3 4 5. Jadi di H4 we can mark 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya. Ini minor agak sedikit primary. Dah. Kita buat warna biru. Jadi biru. Okay. Jadi biru. Nah, hanya tidak S4 aja. Oke, jangan di S4. Nah, sekarang ini already finish ya. Kita ngeliat Fibonacci, tarik di sini CB1, di sini Vivo 100, di sini 0, track by 345. Nah, we can now think that ini mau ke corrective wave. Kita akan plan untuk buy. Nah, di manakah kita akan nge-buy? Kita harus cari di mana support dan resisten atau menggunakan Fibonacci. Nah, kalau kita bisa menggunakan ini, kita cari. Atau kita minta retracement 50.
Nah, retracement 50 yang disesuaikan dengan supply dan demand. Nah, bisa saja di situ. Ya, itu ada berlaku Quasimodo. Nah, kemungkinan di zone ini, ya. Jadi zone ini kita akan anti buy di sekitar ya 125. Itu berdasarkan Fibonacci retracement. Tapi kalau berdasarkan ini kita akan time frame F1, kita melihat ini ada wave 4, ini ada wave 5, dan kemana akan pergi daripada correction wave. Nah, kemungkinan akan ke situ. Jadi di H1 kita nampak cara tarik Fibo, belajar di Fibo Musang ya. Jadi kalau ini kita langsung saja. Jadi kalau melihat dengan seperti ini kita nggak mungkin buy. Jadi ada pattern yang breakout, false breakout. Jadi ini sorry, ada sedikit pasal. Saya coba aktifkan mode pesawat dulu supaya tidak bisa mengganggu. Nah, ini ada wave ABC. Jadi kita akan menunggu entry untuk di sini untuk kita buy ya. Jadi udah paham mungkin teman-teman di mana kita akan mau entry buy. Oke, jadi kita lanjut lagi ke GBP USD. GBP USD kita akan lihat ini agak rumit ya. Jadi dari wave-nya masih belum selesai. Di sini wave ada 1 2 3 4 5. Habis 5 kok jadi cunam. Nah, mungkin ini wave terakhir ya. 1 2 3 4 5, ini adalah wave 5, ini ada A B C. Ya, jadi A B C ada 1 2 3 structure, 1 2 3 structure, ada 3 3 5, berarti ini adalah flat. Ya, flat. Jadi ini kemungkinan flat, dan flat itu ada A dan C, ada regular divergent ya. Jadi ada naik, ini kemudian 5 1. Nah, ini ada C, kemungkinan ini setelah ada regular flat kita akan menghadapi satu mungkin impulsif ataupun korektif baru. Tapi intinya itu adalah wave 1 ya. Wave 1 daily. Supaya jangan rame, saya point out corrective wave, saya pindahkan. Oke. Jadi ini wave C ya. Jadi C itu ada 5 wave. 5 wave. 1 2 3 4 5 ini ya. Oke. Ini ada jalan ceritanya, ada ABC ya, udah paham. Kemudian kita ke weekly. ABC-nya, C-nya itu ada 5 wave, 1 2 3 4 5. Kemudian ini yang terakhir membentuk new wave. Entah itu ABC atau apa, kita lihat nanti. Kemudian ini ada 1 2 3 4 5 wave structure. Kita bisa zooming ke sini sesuai dengan indikasinya. Ya, udah kita lihat itu. Jadi 1 2. Oke, sebentar. Jadi 2 dengan 4 itu bersifat 2 dan 4, 2 dan 4. Nah, jadi ada hidden ya. Ini going up, ini going down ya. Itu namanya hidden ya. 1 2 3 4 5 already sell. Why 5 wave 5 ini high, itu bukan extension ya. Wave 3 tidak harus paling panjang, tapi tidak boleh terpendek. 1 2 3 4 5. Ya, jadi ini wave 5 sudah selesai. Sekarang adalah wave korektif, muncul seperti triangle. Nah, ini memang seperti triangle, tapi saya tak berani bilang karena ada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Jadi triangle itu ada 5. Jadi 3 3 3 3 3 A B C D E.
tapi di sini lain. Nah, saya nggak berani lihat itu. Awalnya saya menduga ada itu, tapi sepertinya enggak. Saya coba analisa ulang, ternyata di sini ada wave 1 2 3 4 5. Ini adalah wave A 1 2 3 4 5, dan ini adalah B 1 2 3. Jadi ada 1, B-nya ini C3. Karena ini 5 wave structure, yang C-nya ada 5 wave structure, kita zoom. Ya, 1 2 3 4 5. Sementara yang B-nya ini kok seperti banyak ya. 1 2 3 4 5 ada. Aturannya ini A, B, C. Terus ini A, B, C. Terus ada A, B, C, A, B, C, A, B, C. Itu A, B, C, D. No, kenapa D tidak bisa di sini? A, misalkan ini A, B, C. Dari A saja sudah salah karena A ini 5 struktur. Oke, sekarang kita pikir apakah ini triangle harus seperti itu? Ini 3, 3, 3, 3. Jadi subwave-nya ada 3. Ini sementara subwave-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila ini kita bilang A 1, 2, 3, ini A. Misalkan saya geser ini A, kemudian B, kemudian C. C itu harus di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ini ada 5 dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ini misalkan ini saya geser, ini A, ini B, ini C, ini nggak bisa. Memang ada satu line C, tapi tidak boleh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di dalam C harus ada 3 dalam kasus triangle. Jadi sekarang triangle itu ada 3, 3, 3, 3. Jadi ini 3, ini harus 3, kemudian ini 1, 2, 3. Oke, anggap ini misalnya triangle. Ini A, ini B, ini C. Misalnya C ini 1, 2, 3. Kemudian ini D. Misalkan 1, 2, 3. Oke. Apakah triangle jadinya? Sementara triangle itu seperti ini. Kita lihat lagi. Saya coba melihat teorinya. Oke, sorry. Triangle. Nah, triangle seperti ini. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3. Nah, seperti itu. Jadi dari atas ACE itu bisa membuat line. ACE itu membuat line, ya. B dan D itu. Jadi B, misalnya ini A, B, C, D. Misalnya kan ini ya, A, B, C. Nah, harus ada I di sini. Sementara ini tidak ada. Ini bukan triangle. Awalnya saya mengira itu, karena bisa saja rule-nya kan B sama D. B sama D. Ya kan? Jadi harus ada C di sini. Jadi menurut saya ini sulit, ya. Sulit untuk mengatakan bahwa ini seperti ini. Nah, kita tidak bisa serta-merta langsung mengatakan ini bakal seperti itu. Kita lihat Fibonacci. Nah, apakah ini Z, kemudian ini B, C, D, E. E wave 1, 2, 3, ya. Mungkin bisa. Ya, ini A, B, C, D, E. E 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. Bisa memang seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat di daily pun bisa seperti itu. Cuman
itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang lain ya, karena pemahamannya 333 ini harus ada 3 wave di dalamnya. 1 2 3 1 2 ini ada C, 1 2 3 ini 1 2 3 ini D. Jadi ini harus ada 1 2 3. Nah, kalau kita beranggapan seperti itu ya, atau kita beranggapan ini ada wave baru. Misalkan ini ada wave A, wave B, dan kemudian ini wave C. Ya. Jadi dalam B ada double tree combination. 1 2 3. Nah, ini zigzag. Jadi ada dua pandangan yang aneh ya. Jadi pertama, ini kemungkinan ini adalah 5 5 3 5. Jadi 5 3 5 ini adalah suatu zigzag ya. Jadi kemungkinannya seperti itu. Kenapa? Karena ini B ini adalah golongan double tree ya. Double tree. Oke, yang mana ini flat, ini zigzag, yang ini kemudian flat. Ya, jadi ini adalah wave 1 2 3 4 5. Jadi kita tunggu wave 2 untuk kita ngebuy. Oke. Kemudian kita ngelihat lagi di chart XAU. Jadi XAU ini kita poinnya kita mau ke wave 4 ya. Kita mau ke wave 4 karena di daily-nya seperti ini. ABC, kemudian 1 2 3 4 5 ya. Jadi kita akan menuju wave 4 karena ini ada ini ada ABC, 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 ABC. Jadi ada A, B, C, D, E. Nah, jadi kalau ini ditarik, oke. Kalau dia satu garis lurus, berarti kemungkinan itu triangle. Jadi ada A, B, C, D, E. Jadi ya, C, D, E. Nah, ini kemungkinan bisa seperti itu. Tapi apa ada tapinya? Apa yang kita lihat? Apa coba? Ini gelombang berapa structure? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya.
Ini 5 struktur. Atau bisa ini gini. A, B, C. A, B, C. Jadi banyak kemungkinan ini adalah D sama E. Ini 3 struktur, 1, 2, 3. Jadi ini bisa aja D sama E. Dan ini adalah 1, 2. Nah, sekarang apabila ini sudah selesai, kita akan menghadapkan dengan situasi untuk buy. Ya. Jadi kalau seperti ini, kita ngelihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Masa seperti itu tidak bisa. Jadi ada 1, 2, 3. Ini adalah ABC. Jadi ini adalah ABC. Kemudian ini juga ABC. ABC. Jadi harus ada 3, 3, 5 baru down. Ini A, ini C. Ini kita berandai ya, bukan berarti harus ya, tengok ya. Jadi apabila ini kita wave, jadi ini I-nya harusnya di sini tapi tidak sampai. Oke, kita anggap saja ini I. Kita mau analisa. Nah, ini ada ABC. Ini ABC. 3-3. Gelombang apa 3-3? Triangle. No, triangle ini A, ABC A, ABCC. Jadi harus dah. B-nya mana? ABCA. Ini A, B, C. Oke. Kita membuat triangle lagi. Misalkan ya, misalkan berarti ini ABC. Oke, ini A. Ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Ya kan? Atau kita anggap aja 1, 2, 3, 4, 5 tapi ABC ya, biar jangan susah. Yaitu 2, 3, 4, 5. Seperti itu kan? Dah, seandainya seperti itu, apa yang salah? Yang salah adalah wave ini adalah wave D, ini adalah E. 3 gelombang saja. Tapi kalau seperti ini 1, 2, 3 mungkin. Tapi apakah mungkin jadi DE-nya jadi extension? DE harusnya sampai sini. Tapi DE sampai sini. Nah, ini pandangan yang keliru. Ya. Apalagi ini DC dengan E itu harus divergen. Nah, ini malah momentum. C-nya di sini dan bersifat konvergen. Yang ini lebih low. Bingung kan? Nah, cara ngatasi seperti ini, kita akan membuat suatu kemungkinan seperti kedua.
Nah, ini adalah gelombang C. Tiga, tiga, lima. Ya, jadi dari ini E 3 saya perbesar 1, 2, 3, kemudian B nya 1, 2, 3, mungkin ini C nya 5. Ya, baru selesailah wave 4. Itu menurut pandangan sementara, ya. Kenapa? Pandangan kedua lagi yang mendukung demikian, ini belum menyentuh Fibonacci 2618. Belum menyentuh. Ya. Jadi ini belum menyentuh, jadi kadang kita susah untuk memprediksi apakah seperti itu. Oke. Jadi wave 261,8 ini belum tersentuh dan kemungkinan ini going up dan going down. Oke. Nah, jadi lantas apa ini wave-nya? Wave C ada 5 gelombang, ya. B 3. Jadi 3 gelombang, 3 gelombang, 5 gelombang. 5 gelombang artinya 1 2 3 4. Ya. Jadi ini ada 5 gelombang, 1 2 3 4 5. Kita pastikan ada 5 gelombang atau tidak di wave yang itu. Kita ke wave 4. Ini 1 2 3 4 5. Nah, ini ada 5 gelombang. Ini ada 1 2 3 4 5. Loh, ini ada 5 gelombang. Ini ada 5 gelombang. Mana yang benar? Sementara ini down. Nah, ini benar adalah 3 gelombang. 1 2 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita wajib tahu rule-nya masing-masing gimana. Ya, 1 2 3 4 5. Kalau ini diagonal 5 wave tapi overlap. Ini overlap ya, 1 2 3 4. Ini kan overlap. Harusnya di 4-nya di sini, tapi dia masuk ke bawah. Berarti itu adalah diagonal. Sekarang kita lukis saja diagonal di mana. Diagonal ya harus sampas. 1 3 dihubungkan. Apa terjadi dengan wave 5? Over high? Tidak, ini bukan diagonal. Jadi caranya adalah kita modify. Jadi ini 1 2 3 atau ABC. Jadi ini adalah gelombang B. Oke. Jadi ini ada gelombang 1, gelombang 2, ya. 3 4 5. Oke. Oke, saya ubah dulu ini. Korektifnya kita buat di H4 saja. Ini video agak lama, tujuannya mendidik ya. Kalau cuma saya kasih sinyal juga nggak ada teman-teman yang tahu kenapa ini seperti ini. Jadi dengan begitu jalan ceritanya kita bisa mengerti. Jadi wave C itu ada 5 gelombang. Jadi ada 1 2 3 4 5. Jadi kayak mana caranya? Kita buat cari motif wave gelombang 1 2 3 4 5. Warna kita buat warna biru muda. Oke, saya hapus dulu yang kemungkinan salah. Dah. Jadi ada 3 gelombang, 1 2 3 4. Nah, ini hampir overlap. Ya. Tidak apa-apa, kita ikuti dulu. Kemungkinan di overlap sampai mana? Harusnya di sampai sini kita akan turun down. Nah, kita melihat gelombang 4. Gelombang 3 ini apakah sudah siap? Kita harus lihat. Ini kan 1 2 3. Nah, 3 itu berapa gelombang? Tadi kita analisa ini 1
ABC. Nah, apakah betul ini ABC? Reanalyze. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gelombang 1. Oke, ini gelombang 1. Kita lihat lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini gelombang 2. 1, 2, 3. Extension. Ini 2. Ini 1. Ini 3. Benar? 4 overlap. Kita lukis dulu. 3. Kita ikutin. Sesuaikan dengan ini. Lipat. Karena 2 dan 4 harus high. Nah, sementara ini seperti tidak. Berarti ini kemungkinan 2. Berarti ini 3, ini 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, ini 2. Ya, ini running flat ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Jadi kalau seperti itu, ini ada running flat. 2-nya kenapa di sini ada 3, 3, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada ending diagonal. Jadi ini 2 baru masuk ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi wave 5 tu ada 5 wave. Okey. Jadi kita sesuai ya, dah sesuai rule-nya. 2 hidden, 4, 1, 2, 1 dan 3 itu makin high ya. Kemudian 5 ni. Kita akan coba atur ulang karena seperti tidak sesuai. Okey. Ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, ini 5. Jadi ini mungkin bisa juga ya, setelah dianalisa ulang mungkin bisa juga seperti suatu triangle ya. Jadi ini ada A, B, C, D, E. Jadi ini ada A, ini adalah diagonal A, B, C ya. BC. Jadi ini yang gold memang agak rumit ya. Jadi kalau ini ada ABC, ini adalah ABC, ini kemudian ada 5 struktur ya, 5 struktur. Tapi kalau berdasarkan supply dan demand, kita ngelihat apakah dia berada di supply. Nah,
ini berada di supply, dan ini berat ya. Kemungkinan ini adalah 1, 2, 3. Nah kalau ini kan nggak mungkin, ini 1, ini B. Nah ini nggak mungkin triangle lagi ya. Jadi kalau ada triangle, jadi kalau ini kemungkinan 1, ini gelombang 1, ini ada triangle. Nah ini kita kurang tahu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini apakah ini 1, kemudian ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena di dalam wave ini ada 5. Jadi kalau ini triangle, kita bilang ini triangle ya, artinya misalnya kayak ini wedge shape triangle. Sementara ini ada 5, ini 5. Jadi di dalam triangle itu harusnya 3. Misalkan ini kita bilang ini A, B, C, D, E, itu kan. Ini A, ini B. Sementara ini ada banyak tuh, 2, 3. Kemudian ini wave 2, 1, 2. Nah, jadi wave 2 ini 1, 2, 3. Nah, sementara ini 1, 2, 3. Ini 1 rapat, 1, 2, 3. Ini semua 3 wave. Sementara dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu maksud saya, triangle itu biasanya atau leading diagonal itu biasanya 5, 3, 5, 3, 5 ya. Jadi ini lebih cocok untuk diagonal. Jadi itu 5, 3, 3, 5, 3. Tapi kalau ini triangle, ini harus 3, 3. Sementara ini udah 5. Jadi kesannya memang wave rumit, tapi harus diukur. Jadi kalau kita bilang ini ini triangle, nggak bisa, karena ini harus dari 5. Jadi triangle itu murni 3, 3, 3, 3. Sedangkan diagonal itu bisa 3, 3, 3, 3. Ya, lebih fleksibel. Tapi kalau seperti ini 5, 3, 5. Nah, itu berat. Ya. Seperti ini. Ini wave 3 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ini wave 4-nya ada 3. Loh, ini kan banyak kali kecil-kecil. Ini enggak. Kalau kecil-kecil yang overlap itu enggak. Jadi ini 1, ya kan? Ini nampak nih leading diagonal. Dah, habis itu 2, 3. Jadi ini adalah 1, 3. 1, 2, 3. Jadi ini 1, 2, 3. Ini 3 wave. Kemudian ini 5 wave. Nah, ini jadinya lucu kan? Jadi kalau triangle itu 3, 3, 3. Sementara ini 5. Ya, jadi ini merupakan diagonal. Baru ini adalah ABC. Ini ada ABC, baru ini 5. Jadi ada 5 structure di sini. Nah, di sini belum nampak. Kita ngeliat di H1, apa sih yang terjadi? Nah, ini wave 1 ya. Kemudian ini wave 2, ini wave 3. Baru ini wave 4. Ya. Jadi kita cari nanti wave 4 supaya di sini. Bisa overlap? Bisa. Bisa overlap. Kalau di 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tergantung mana. Ya, tapi kalau melihat kondisi gini rumit ya. Ini gelombang 1, ini gelombang 2, ini gelombang 3, ini gelombang 4. Oke. Ya, kita lanjut ke pair lain ya. Supaya jangan habis memakan waktu. UCAT ini mau going down ya kan, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sementara ini pair sebelumnya ABC. Jadi ada pair 5, kemudian ada A, B, C. C-nya belum selesai ya, sampai C. Jadi kalau C ini terjadi 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 gelombang ya. Jadi ini 5 gelombang. Ya, ini 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi wave 4 overlap. Oke. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, jadi kita akan nunggu di situ atau kita akan entry sell ya. Oke, kemudian kita langsung cepat membahas NU. NU sekarang di wave 3. Dia akan menuju wave 4 dan menuju wave 5 ya. Oke, sekarang kita akan melihat GBP JPY. GBP JPY ini going up, ini 3 4 5 ya. Kalau kita lihat H4, dia gelombang 3 nak menuju gelombang 4 ya. Gelombang 4 ini banyak tantangan, tapi sebelum gelombang 4 berada, apakah yang terjadi? Ini gelombang ada 5 structure ya di H1 ya, ini 5 structure, kemudian ini ABC untuk kemungkinan adanya zigzag. Oke, dan kemudian Australia USD dan kemungkinan akan wave 4 ya, wave 4 dan menuju 5. Oke, jadi ini ada gelombang 4 ya, gelombang 3 4 5. Jadi 4 itu ada ABC itu 2 3 4 5. Jadi udah selesai ini flat, kita akan going up ya. Jadi going up kita akan nunggu wave 4 mungkin dari sini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke. Jadi ini selesai. Kalau ini misalkan ini kombinasi ya bisa saja ini misalkan 1 2 3 4 5, misalkan ini flat di sini, misalkan flat juga, tapi susah ya kalau seperti ini. Kemungkinan ini zigzag ya, zigzag baru flat. Nah, tapi dengan kondisi begini kita melihat bahwa agak sulit ya, kemungkinan ini zigzag ya, kombinasi ini ada flat, ini zigzag. Kemudian ini apabila membentuk new low, ini zigzag ya, ini zigzag. Ini bukan berarti 1 2 3. Jadi ini A B C dan membentuk bawah kemungkinan ada membentuk flat lagi atau zigzag. Jadi strukturnya bisa double three pattern combination. Karena berdasarkan supply dan demand di daily ini masih going down. Ya. Karena dari sini ini tertahan berkali-kali ya. Ini ada zona supply. Jadi kadang kita tidak bisa murni berpatokan elliott wave tanpa melihat situasi pattern. Nah, ini adalah zona demand test, fake out, test. Jadi ada berkali-kali manipulasi, kemudian ada true break, dan di sini kita akan sell. Tapi kita tidak mungkin kita mengambil entry sell. Kita curiga di sini ada 1 2 3 4 5 karena ini adalah wave koreksi flat. Ya, flat. Setelah flat ada new impulsive. Tapi apabila ini cuma 3 wave, 1 2 3 kemudian ini, dan ini bukan 1 2 3 melainkan bisa menjadi ABC ya. Jadi mungkin seperti itu gambaran yang kita bisa bahas. Mungkin terakhir UJ ini gelombang 4. Oke, ini selesai gelombang 5, kita menuju wave 2 ya. Ini wave 1, wave 2. Kita akan menunggu wave 2. Oke. Karena ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 ya. Jadi ini waves 5 wave dalam minor. Jadi wave 1 ada 5 structure dan kita akan tunggu koreksi ya. Kemungkinan kita cari supply dan demand yang di bawahnya. Jadi ada pasal kemungkinan dia akan cari tunggu dari sini ya. Oke, kemungkinan kita akan nunggu wave 4 di sini. Wave 2 ya. Sorry. Wave 2 di sini. Di sini. Ya, itu kita lihat nanti. Yang mana nanti kita ngeliat wave 4. Biasa dengan wave correction ini banyak sekali ya, kena stop loss ada apa. Kita harus antisipasi. Jadi ini wave 1 2 3 4 5. Jadi ini apakah complete wave 5? Kita lihat. Nah. Ya. Oke, mungkin demikian saja trading kita hari ini, sudah 50 menit.
tak terasa. Demikian teman-teman info yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Selamat siang, salam profit.